إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah a'azzani Allah wa iyyakum, para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Jumadal Ula 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Harapan kita semua lewat kemuliaan majlis ini, semoga Allah jadikan menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan buat diri kita semua. Apa jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan Allah berikan untuk kita? Tidak lain, semoga lewat majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan penuh harap tentunya, karena memang Nabi SAW pernah menjanjikan, man salaka tariqan iltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah orang tersebut atau jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang biografi orang-orang hebat, orang-orang yang penuh keteladanan, orang-orang yang kesetiaannya sangat luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya di dalam membantu Nabi berdakwah, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru muka bumi. Mereka adalah orang-orang terdepan. Masya Allah, luar biasa. 10 sahabat ini jamin masuk surga. Dan untuk edisi malam hari ini, sahabat yang akan kita kaji, kita ambil nilai-nilai pelajarannya, ya, yaitu dari sosok sahabat yang bernama Talhah ibn Ubaidillah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau pernah mengatakan tentang sosok yang satu ini, Talhah ibn Ubaidillah. Kata Nabi, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhah ibn Ubaidillah. Siapapun di antara kita kalau ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah sosok Talhah ibn Ubaidillah. Seorang syahid yang berjalan di muka bumi, Talhah ibn Ubaidillah. Allahu Akbar. Nabi sampaikan hal itu tatkala beliau masih hidup. Ya, beliau sudah Nabi infokan tuh. Dan orang-orang yang saat itu mendengar perkataan Nabi pun tahu Talha akan mendapatkan mati syahid. Masih berjalan di muka bumi saat itu. Masya Allah. Luar biasa. Dari sini kita mendapatkan ilmu. Gelar syahid itu gak bisa disematkan oleh setiap orang. Siapapun punya kewenangan, oh syahid nih. Enggak. Gelar syahid itu
Gelar yang memang Nabi sampaikan berdasarkan wahyu. Makanya kurang tepat. Al-Imam Fulan Asy-Syahid. Ya, atau Al-Imam Asy-Syahid Fulan. Enggak. Ya, kita enggak bisa memastikan orang ini pasti mulia di dalam surganya Allah. Atau kita pastikan orang terhina ini pasti neraka. Enggak bisa. Itu kemutlakan kewenangan siapa? Itu mutlak kewenangan siapa? Allah. Itulah. Kalau kita berharap orang itu dapat kebaikan, doain, bukan memastikan. Karena kita nggak punya hak, nggak punya kewenangan untuk memastikan mulia atau terhinanya diri seorang. Enggak, itu urusan Allah. Jangan melampaui kapasitas kita sebagai makhluk. Ya, mampu melakukan atau punya kewenangan yang seperti itu. Itu murni milik Allah, kewenangan Allah. Yang diperkenankan, doain. Semoga beliau mendapatkan kesyahidannya. Makanya kalau kita kunut nazilah tuh ada di antara bunyi doanya Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, terimalah amalan-amalan para pejuang, di antaranya pejuang di Palestina, agar mereka dapat kesyahidannya tuh. Agar mereka termasuk mati syahid. Itu jemaah. Gak bisa kita pastikan. Terbukti kan dalam hadis Abu Hurairah. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. 3 golongan yang menjadi ya pemicu semakin membesarnya api neraka. Karena 3 golongan inilah yang pertama kali Allah lemparkan ke neraka. Mereka kan bukan pelaku kesyirikan. Mereka bukan pelaku dosa besar lainnya selain syirik. Enggak, mereka orang-orang yang melakukan amal saleh, punya prestasi ibadah. Di antaranya orang yang berperang di jalan Allah. Dan merasa dirinya tuh ya mati syahid ya karena dia mati di jalan Allah. Pede dia. Tapi Allah bantah. Kadzabta, ente dusta. Ya, sesungguhnya engkau berperang masuk dalam barisan kaum muslimin li ayyuqala jawad, agar engkau disebut sebagai kesatria, pemberani, pahlawan. Faqad qil, kamu udah dapat tuh di dunia. Kemudian dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Makanya enggak pas kalau kita katakan ya sebesar apapun kontribusi seseorang untuk Islam, untuk agama ini, ya kita enggak bisa memastikan dia pasti surga. Tapi yang diperbolehkan adalah mendoakan semoga Allah karuniakan surga. Makanya istilah yang lebih tepat tatkala kita menyebutkan orang yang meninggal, ya kita berharap orang ini dirahmati oleh Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Lebih khusus rahmat Allah yang sifatnya khusus. Kan rahmat Allah banyak. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku tuh meliputi segala sesuatu. Sampai yang kafir pun dapat tuh rahmat Allah. Ya dia dapat rezeki. Ya bahkan kita lihat deretan orang-orang kafir banyak ya. Termasuk orang-orang yang terkaya di dunia kan. Ya karena rahmat Allah luas, umum. Tapi ada rahmat Allah yang sifatnya khusus. Nah itu biasanya diberikan oleh Allah untuk kehidupan akhirat di dalam kubur dan sebagainya. Untuk orang-orang yang beriman. Nah orang-orang yang mati itu lebih tepatnya kita ucapkan rahimahullah. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan rahimahallah. Semoga Allah merahmati dirinya. Karena kalau almarhum ya para ulama mengatakan ini ada nuansa pemastian terhadap orang tersebut. Orang ini pasti dirahmati. Tapi kalau rahimahullah atau rahimahallah atau Allahu yarham, ini maknanya adalah doa. Doa semoga Allah merahmati dirinya. Ya makanya yang lebih tepat adalah rahimahullah. Udah gitu kadang yang dikasih label almarhum, ya sebutan almarhum orang kafir juga begitu di Indonesia. Telah meninggal. Ya, almarhum Fransiskus, la haula wala quwwata illa billah. Ini salah, makin menyimpang ya. Baik. Nah, Nabi pernah mengatakan hal yang demikian kepada sosok Thalhah ibn Ubaidillah. Ya, tentang sosok Thalhah ibn Ubaidillah. Thalhah ibn Ubaidillah, barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid berjalan di atas muka bumi, lihat tuh sosok Thalhah ibn Ubaidillah. Masya Allah. Thalhah namanya simpel ya. Thalhah bin Ubaidillah. Berapa kata? 1 kata.
Ya, makanya emang kalau ngasih nama anak kita tuh nggak usah repot-repot, cukup satu kata. Karena kebanyakan deretan para sahabat itu satu kata. Tolha, Utsman, Umar, Ali. Nabi kita Muhammad. Ya, kadang-kala kan kita nggak merasa puas kalau dengan satu kata. Ustadz sumbang saran dong Ustadz buat nama anak nih. Ya, anak baru dapat nama depannya Ustadz. Terus ya antum cariin buat nama belakangnya. Subhanallah. Ya udah nama belakangnya nama antum aja. Ya, Thaib. Nah seperti itu ya, simple, Tolha. Walaupun memang bukan berarti terlarang sih kita memberikan nama anak tuh dengan lebih dari satu kata. Ya hukumnya bukan berarti haram, enggak. Cuma sebaiknya ya satu kata saja. Kalau kita melihat deretan orang-orang hebat tuh satu kata namanya. Ya, walaupun yang terpenting adalah makna tersebut, nama tersebut mengandung makna yang baik. Karena ada juga deretan nama-nama yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari dua kata, di antaranya Abdullah, Abdurrahman. Ya. Kemudian jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang sosok Tolha, yaitu seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Dari sini kita melihat ya di antara sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu adalah bukan kesaksian dari orang-orang pada umumnya, enggak. Atau bukan karena nih orang punya banyak pengikut atau dia bisa bikin fans club dan sebagainya. Ya, bukan. Tapi kalau orang ini mendapatkan keridhaan dari Allah, itulah sesuatu yang paling berharga. Ini yang ada pada diri Tolha ibn Ubaidillah. Ya, Tolha termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa maksudnya, Dek? Adik-adik nih. As-sabiqunal awwalun apaan sih? Hah? Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Generasi pertama nih. Ya, karena ada beberapa generasi ya. Nah, generasi pertamanya itu diantaranya Tolha. Tolha masuk Islamnya ya tidak lain atas jasa siapa tuh yang ngajak dirinya masuk Islam? Hah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Jadi kita faham ya betapa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok sahabat yang paling banyak yang mendapatkan transferan pahala dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Utsman masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Ya, begitu juga Tolha, Az-Zubair dan sebagainya. Masya Allah. Otomatis semua pahala yang mereka ya dapatkan, maka Abu Bakar juga mendapatkannya. Masya Allah. Nah, kemudian di antara keutamaan Tolha ibn Ubaidillah, ya, beliau juga termasuk salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab untuk hadir ke rumahnya, ya, dan diposisikan untuk menjadi salah satu kandidat menggantikan Umar ibn al-Khattab yang saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Ya, dipanggil 6 orang sahabat terbaik. Ya, di antaranya Utsman, Ali, Tolha, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, 6. Ini orangnya salah satunya. Menunjukkan betapa mulianya sosok Tolha ibn Ubaidillah. Masya Allah. Tadi Anda sampaikan Tolha ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Emang apa bedanya Ustadz dengan generasi-generasi yang masuk Islam di kalangan sahabat yang setelahnya? Tentu beda jemaah. Perjuangan orang-orang yang di awal kali masuk Islam dalam periode awal itu berat jemaah. Jangankan untuk bebas mengamalkan ya ajaran Islam yang dia yakini, yang dia peluk. Untuk menyatakan dirinya ana udah Islam. Taruhannya apa? Nyawa gak? Nyawa. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Wanita yang mati syahid pertama dalam Islam itu namanya Sumayyah. Ketahuan masuk Islam, ditusuk tuh di bagian kemaluannya oleh Abu Jahal sampai nembus ke atas. Ya Allah. Cuma ketahuan masuk Islam. Nih fase-fase awal tuh berat. Ya.
Makanya di antara kemuliaan golongan muhajirin di atas kaum ansar, ya karena mereka lebih awal masuk Islam. Penderitaan yang mereka rasakan jauh lebih berat dibandingkan penderitaan di fase-fase setelahnya. Otomatis segala pengorbanan yang mereka lakukan pun nilainya lebih besar. Makanya infaknya Abu Bakar As-Siddiq, semua harta yang dia donasikan, beliau donasikan untuk membantu dakwah Nabi, itu gak ada yang ngalahkan nilainya jemaah. Ya, luar biasa. Tolha berada di dalam deretan orang-orang terbaik yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Kita ini tinggal menikmati. Kita tinggal menikmati jemaah. Ya, di fase-fase awal di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau baca Al-Quran di depan Ka'bah. Belum selesai baca Al-Quran, bonyok mukanya tuh ditonjokin oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, bayangin. Kita apa ada yang ngelarang baca Al-Quran? Ya Allah. Tapi kemudian setan memberikan tipu daya sehingga orang-orang di masa seperti sekarang, ya seperti kita-kita nih, yang mengalami fase begitu aman menjalankan semua variasi ibadah, terpalingkan untuk semangat di dalam membaca Al-Quran. Ya, dibuat malas, dibuat terlalaikan dengan hal-hal lain, medsos dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sangat sulit fase yang dialami oleh Thalha ibn Ubaidillah saat beliau masuk Islam di fase-fase awal. Makanya ini termasuk golongan terbaik di antara golongan-golongan yang paling baik jemaah. Ya Allah. Bahkan beliau pernah disiksa. Kalau dalam kaitannya dengan masalah penyiksaan di kalangan sahabat yang ada di benak pikiran kita, oh iya Bilal disiksa, Khabbab disiksa dan sebagainya. Sebenarnya enggak cuma orang-orang tersebut yang biasa kita dengar, termasuk Thalha. Bahkan dalam satu kesempatan 2 orang yang secara khusus disiksa, Abu Bakar dan Thalha, diikat. Kemudian disiksa oleh seorang yang bernama Naufal ibn Khalid al-Adawiyah. Orang ini nih yang nyiksa Thalha dan juga Abu Bakar, diikat keduanya kemudian disiksa. Allahu Akbar. Ya, taib, makanya kita bersyukur kepada Allah. Masa-masa yang kita jalani ini masa yang dimana penuh dengan keamanan. Leluasa kita, bebas kita menjalankan ajaran Islam. Ya, tinggal bagaimana komitmen kita untuk bisa memaksimalkan kondisi yang sudah sangat nyaman untuk bisa terus ya komitmen menjalankan ajaran Islam semaksimal mungkin. Julukan Thalha ibn Ubaidillah di antaranya Thalhatul Jud, Thalhatul Khair. Banyak sekali julukan beliau. Ini menunjukkan kemuliaan dirinya. Ya, kemuliaan dirinya. Thalhatul Jud artinya Thalha sosok yang sangat dermawan, baik cuma orangnya baik Thalha itu. Enggak betah kalau ada harta di rumahnya tuh yang ngendapnya lama tuh. Atau Thalhatul Fayyad. Thalhatul Fayyad. Thalha yang dermawan, yang murah hati, ringan tangan. Masya Allah. Ya. Ada satu kisah yang menarik jemaah. Bagaimana kebaikan atau kedermawanan sosok Thalha ibn Ubaidillah. Dari Qabisa ibn Jabir. Annahu qal, bahwasanya dia berkata, aku pernah menyertai Thalha. Kata Qabisa, aku gak pernah melihat orang yang mudah sekali ngasih harta yang begitu melimpah tanpa diminta, melebihi sosok orang ini. Ya Allah. Ada kalanya orang baik cuma mesti disenggol-senggol dulu, dicolek-colek gitulah. Dikasih kode, nah baru kemudian. Ya baik, dia baik. Tapi kebaikan Thalha ini luar biasa itu. Gak pakai diminta, udah dia kasih itu jemaah. Dari Musa ibn Thalha. Ya. Bahwasanya beliau cerita nih tentang ayahnya. Ya, Musa bin Thalha, anaknya Thalha. Bahwasanya ya ayahnya mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham atau dinar. Ya, andipun kita ambil yang di dirham itu cukup besar juga ya. 1 dirham itu kalau dirupiahkan hampir 100.000 jemaah. Ya, 700.000 antum kalikan saja, Masya Allah. Banyak nih. MM-an lah yang jelas ya. Maka di malam itu Thalha gak bisa tidur jemaah. Punya fulus banyak gak bisa
tidur. Kalau kita kan yang sering kita alami kalau nggak bisa tidur kenapa? Iya ya Allah, tabungan aneh udah tipis nih, gitu ya. Kalau Tolha enggak, yang membuat dirinya nggak bisa tidur kebanyakan fulusnya. Allahu Akbar. Dan yang hebatnya lagi, emang keluarga ini keluarga yang Masya Allah orang-orang zen, orang-orang baik. Istrinya nanya kepada dirinya, ya apa yang terjadi pada dirimu wahai suamiku? Masya Allah. Care ya, antar pasangan hidup itu seharusnya begitu, saling berbagi. Ya, dia lihat suaminya kok kayak mikirin sesuatu nih, nggak nyenyak tidur, ditanya. Ya, apa yang terjadi pada dirimu wahai suamiku? Tolha jawab, dari tadi malam atau dari sejak tadi ya di malam ini aku berpikir. Ya, apa yang beliau pikirkan? Beliau berkata di dalam hatinya, apa kiranya yang diduga oleh seorang laki-laki kepada Rabbnya, di mana saat dia melewati malam, sedangkan di rumahnya masih terdapat harta yang sangat banyak. Ya Allah, dia merasa resah tuh dengan hartanya, dia khawatir nanti hisabnya berat. Ya Allah, ya karena harta begitu banyak nih di rumah kita. Ini istri yang baik jemaah. Ketika dengar curhatan suaminya kayak gitu, ya dia nggak mengatakan ya udah bang simpen aja, kan keperluan kita banyak. Itu juga nggak salah sih ya. Nah, tapi ini istri yang spesial nih. Kata beliau, istrinya Tolha, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu, orang-orang dekatmu dari kalangan saudaramu? Ya, kata Tolha, enggak, aku nggak lupakan mereka. Ya udah kalau begitu nanti kalau pagi siapin aja nampan dan piring. Ya, letakkan hartamu itu di atas nampan-nampan dan piring yang kau sudah siapkan. Bagi-bagi deh ke mereka. Subhanallah, luar biasa. Ya. Nah, istrinya ini bernama Ummu Kulsum. Ya. Nah, di pagi hari Tolha minta nampan-nampan itu disiapkan oleh bininya, oleh istrinya. Dan benar. Ya. Tolha merealisasikan apa yang memang disarankan oleh istrinya. Kadangkala orang punya niat baik tapi suka berubah. Ya. Itu 700.000 dirhamnya itu atau 700.000 dinarnya itu udah langsung dibagi-bagi di nampan tuh atau di piring-piring yang sudah disiapkan oleh istrinya. Ya Allah, maka kemudian beliau kasih itu ke orang-orang dekatnya, ke sahabatnya, saudaranya, termasuk kebagian juga orang-orang muhajirin dan ansar. Ya Allah. Ya, bahkan satu nampan dijelaskan beliau kirim kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya istrinya bertanya, ya Aba Muhammad, ya kami nggak dapat bagian nih, kata bininya begitu. Maka Tolha menjawab, ya kamu di mana aja tadi, ya tenang aja, ya. Sebuah kantong udah disiapkan oleh Tolha untuk istrinya sebanyak 1.000 dirham. Ya, jadi jangan lupain bini ya. Kita baik royal sama orang, bini nggak kebagian. Ini salah juga. Justru sama istri juga harus royal. 1.000 dirham nih gede nih Bu. Kalau tadi hampir 100.000 kita katakan 100.000 lah. Ya berarti berapa Bu? 100.000 kali 1.000 berapa Bu? Nah Bu? 100.000 nolnya 5 ya. Tambah 3. 100 juta tuh. Gede gak? Gede gak Bu? Oh gede alhamdulillah ibu nyaut. Nah Masya Allah. 1.000 dirham jemaah. Ya istrinya juga dapat bagian. Nah. Jadi ini diantara kisah yang menunjukkan bahwasanya Tolha ini orang baik. Orang dermawan. Makanya beliau dapat julukan Tolhatul Jud. Ya. Tolhatul Fayyad. Masya Allah. Tolha sosok yang sangat dermawan. Ya Allah. Ada juga kisah dari Su'dah binti Auf Al-Murriyah. Dia berkata, satu hari aku datang menemui Tolha. Kelihatan lesu banget Tolha. Kemudian aku bertanya kepada dirinya, ada apa denganmu? Maka ya, apakah ada sesuatu yang membuatmu curiga kepada keluargamu? Kata Tolha, biasanya kan orang tuh kalau bingung kelihatan mumet, ini biasanya tentang urusan keluarga nih, saling curiga mencurigai ya. Makanya orang ini berkata, ya Su'dah binti Auf berkata seperti itu.
Nah kemudian kata Tolha, ya enggak ada. Demi Allah, ya enggak ada masalah seperti itu. Ya, tapi membuat diriku ini bingung. Ini harta yang ada di rumahku nih banyak. Masya Allah. Ya, taib. Akhirnya kata orang tersebut, bagikan saja kepada kaummu. Akhirnya Tolha berkata kepada pelayannya, panggilkan kaumku. Ya, akhirnya dipanggilin tuh orang-orang sekampungnya, akhirnya dibagi-bagiin tuh hartanya Tolha. Ya, Tolha perintahkan kepada pelayannya bagi-bagiin tuh semua yang hadir. Kemudian Tolha bertanya, berapa yang telah engkau bagikan? Ya, maka pelayannya menjawab 400.000 dirham. 400.000 dirham, Masya Allah. Dari Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya Tolha itu menjual sebidang tanah seharga 700.000. Sama. Ya, udah laku 700.000, resah lagi tuh. 700.000 mau dikemanain? Lagi-lagi dia sedekahkan lagi. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini adalah sosok yang sangat dermawan jemaah. Makanya pantas sebutannya adalah Tolhatul Khair. Tolha yang banyak sekali melakukan kebaikan. Ya, Tolha yang sangat dermawan. Fisiknya gimana Ustadz? Tolha itu dari si fisik dia pertengahan, sosok yang pertengahan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, ya. Kulitnya juga nggak terlalu putih, ya. Rambutnya juga nggak terlalu keriting ataupun lurus, ya. Beliau memiliki seorang ibu yang bernama As-Sa'bah binti Abdillah, ya. Dan ibunya ini termasuk ya wanita yang masuk ke dalam Islam dan kemudian hijrah bersama Tolha ke Madinah. Tolha itu lahir di saat usia Nabi SAW 25 tahun. Berarti saat Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul usia 40, usia Tolha adalah 15 tahun. Jadi saat Nabi berdakwah, menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan kepada umat bahwa dirinya dinobatkan menjadi seorang utusan Allah, usia Tolha adalah 15 tahun masuk Islam. Ya, dan memang banyak di antara deretan orang-orang yang masuk Islam kebanyakan anak-anak muda. Dari sini kita bisa mengambil faedah ilmu. Ya, kita harus perhatikan nih sosok anak-anak muda. Karena mereka adalah generasi menjadi tonggak bagi sebuah negara. Anak mudanya baik, maka insya Allah negara ini akan baik. Ya, karena terbukti nih orang-orang yang betapa mudahnya, ya tentu dengan rahmat Allah menerima keislamannya tidak lain anak-anak muda. Yang mudah diajak masuk Islam itu anak muda. Coba bayangkan, ketika di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun. Penolakan demi penolakan, ya. Dan yang menolak ini adalah kebanyakan generasi-generasi tua. Abu Jahal tua, senior tuh, ya. Abu Lahab senior, ya. Termasuk juga awalnya Abu Sufyan senior juga, walaupun pada akhirnya Allah sampaikan Islam kepada dirinya, hidayah Islam. Tapi termasuk yang paling telat tuh, yang termasuk yang telat atau paling belakangan, ya. Termasuk yang belakangan. Beliau menjelang Fathu Mekah baru masuk Islam. Ya, itu pun harus dipaksa oleh Al-Abbas. Kalau ente nggak masuk Islam, lepas nih kepala nih dari badan, dari leher. Ya, taib seperti itu. Jadi kebanyakan generasi tua tuh susah untuk menerima ajakan dari Nabi agar masuk Islam. Karena mereka udah mengakar tuh dengan keyakinan-keyakinan jahiliyahnya, dengan ritual-ritual jahiliyahnya. Seperti itu. Udah alot gitu ya kalau bahasa kita. Beda dengan generasimu muda. Coba kita lihat dakwahnya Nabi kepada orang-orang Madinah yang kebanyakan anak muda. Masya Allah, luar biasa. Di musim haji 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Atau di tahun ke-10 kenabian atau 11 kenabian. Antara itu ya. Datanglah orang-orang Madinah. Sebagian orang-orang Madinah dan kebanyakan mereka adalah pemuda. Ya, di musim haji. Karena mereka haji itu saat itu. Taib. Jadi yang haji saat itu bukan hanya orang-orang Islam. Pelaku kesyirikan haji, Nasara haji, Yahudi haji dan sebagainya. Mereka datang ke Mekah, kemudian ketemu Nabi. Nabi manfaatkan untuk mendakwahi mereka. Akhirnya mereka masuk Islam. Nabi bacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi sampaikan ya bahwasanya dirinya dinobatkan menjadi utusan Allah. Ya, dan diajak oleh Nabi mengajak mereka untuk bersyahadat. Mereka syahadat, anak-anak muda. Ya.
Bahkan kemudian mereka menjanjikan tahun depan kita bawa lebih banyak ya Rasulullah. Benar. Dari awalnya 6 orang, kemudian tahun berikutnya 12 orang. Dan terjadilah Bai'atul Aqabah al-ula. Ya, Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian yang 12 ini komitmen lagi. Tahun depan ya Rasul kita bawa orang Madinah yang lebih banyak lagi. Yang mereka telah masuk Islam. Yang mereka telah masuk Islam. Benar. Hampir 100 tuh dibawa. Dan mereka mengucapkan janji setia. Gak usah khawatir ya Rasul. Ya intinya kalau engkau dan kaum muslimin hijrah. Kita siap mendukung. Kita siap membela. Ya, kita siap menjagamu. Ya sampai mempertaruhkan nyawa sekalipun. Oh Masya Allah. Anak-anak muda jemaah. Ya, makanya jangan sepelekan peran dari anak-anak muda. Ya, makanya misalnya dalam kepengurusan masjid atau DKM gitu ya, dalam susunan pengurus DKM itu kombinasi antara generasi senior dengan yang muda. Mohon maaf nih kadang-kala di beberapa masjid, Ustadz antum kenapa? Anda lihat kok udah jarang lagi aktif di masjid. Gimana Ustadz ya habis dicurigain mulu kita-kita yang muda nih gak dikasih panggung, gak dikasih kesempatan gitu ya. Jangan begitu, sinergi. Walaupun perlu dikontrol ya, karena anak muda juga kalau nggak dikontrol, ya mereka suka kebablasan. Itu yang turun di Jabal Ainain, ya di Bukit Pemanah, siapa itu? Anak-anak muda tuh. Yang Nabi tempatkan khamsuna rumman, 50 orang pasukan pemanah. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda yang saat di perang Badar nggak ikut. Ya, nah di Uhud Nabi udah izinkan ditempatkan di Bukit Pemanah. Tapi kemudian kebablasan, padahal Nabi udah luar biasa cerdasnya. Nabi menempatkan Abdullah ibn Jubair untuk menjadi komandan bagi mereka. Dan Nabi sudah perintahkan, sampaikan ya panduan yang sangat tegas dan gak banyak, cuma satu. Fala tabrahu makanakum. Wahai kalian pasukan pemanah, jangan pernah bergeser sedikit pun dari tempat kalian sampai kalian mendengar adanya perintah yang membolehkan kalian berpindah. Apakah langsung dariku ataupun dari komandan kalian itu Abdullah ibn Jubair. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ya Allah, ketika di perang Uhud di fase awal kemenangan sudah ada di depan mata jemaah. Pasukan musyrikin Quraisy yang jumlahnya 3.000 melawan 700 pasukan kaum muslimin. Mereka sudah hancur lebur pasukannya. Lari ketakutan. Kocar kacir. Sampai Bara' ibn Azib bercerita. Dalam hadis yang cukup panjang. Yang intinya Bara' cerita. Saking hancurnya di fase awal perang Uhud. Yang dimana kemenangan sudah ada di depan mata buat kaum muslimin. Pasukan yang paling belakang itu udah gak dipeduliin lagi. Pasukan yang paling belakang itu di barisan orang-orang musyrikin Quraisy ditempati oleh kaum wanita. Yang dipimpin oleh Hindun binti Utbah. Mereka biasanya tugasnya itu nabuh genderang, perang gitu ya, menabuh alat-alat tabuhan sambil mengucapkan syair-syair pembangkit semangat untuk suami mereka, anak putra, anak-anak laki-laki mereka, paman mereka dan prajurit-prajurit lainnya. Itu tugasnya kaum perempuan di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy dan di antara mereka juga membawa pisau atau benda tajam. Tujuannya apa? Kalau di antara pasukan musyrikin Quraisy, pasukan Mekah ini ada yang kabur, ditusuk karena dianggap bikin malu. Tuh. Itu pun udah gak dipedulikan. Kaum wanita mereka sehingga saking hancurnya pasukan mereka di fase awal. Itu kaum wanita di kalangan musyrikin Quraisy lari ketakutan sehingga mereka gak memperdulikan lagi kehormatan dirinya. Sehingga mereka mengangkat baju gamisnya sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka. Bagi wanita-wanita musyrikin Quraisy kelihatan gelang kaki, aib. Tapi karena suasana udah sangat menakutkan mereka gak peduliin. Lihat zaman sekarang bukan musyrik muslim. Buka aurat tanpa ada rasa malu jemaah. Padahal di zaman dulu musyrikin. Ya, wanita-wanita musyrikah. Saat kelihatan gelang kaki. Berarti kalau gelang kaki keangkatnya dikit ya. Iya. Gelang kaki kan posisi di bawah jemaah. Bagi mereka itu udah aib jemaah. Masya Allah. Artinya pasukan kaum muslimin itu benar-benar kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi kemudian saat yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang di atas nyeletuk. Sebagian anak-anak muda berkata, ghanimah, harta rampasan perang, fulus. Kita kalau nggak turun nggak kebagian. Maka turunlah sekitar 40-an. Ya Allah.
Abdullah ibn Zubair berkata, kalian gak ingat pesan Nabi, gak boleh bergeser apapun kondisinya. Dalam satu riwayat dikatakan, sekalipun yang di atas itu pasukan pemanah melihat pasukan yang di bawah nih sudah menjadi santapan burung pemakan bangkai, dengan kata lain kaum muslimin yang di bawah mengalami kekalahan. Atau kalian melihat pasukan yang di bawah sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang, kalau belum ada komando, fala tabrahu makanakum, jangan bergeser. Tuh. Udah diingetin sama Abdullah bin Zubair, tapi itulah godaan dunia. Fulus. Turun 40-an. Akhirnya apa? Khalid ibn Al-Walid melihat, ini jenderal perang yang luar biasa nih. Saat itu masih di barisan orang-orang kafir. Ya. Boleh ngomong kafir? Boleh. Ya. Gak usah takut ngomong kafir jemaah. Karena dulu kita dianggap kalau ngomong kafir itu intoleran katanya. Ya Allah. Ini namanya ya kita diajak untuk tidak memiliki prinsip agama kita. Padahal gak ada kaitannya mengucapkan hal itu. Mengucapkan kata-kata kafir kepada umat lain. Gak ada kaitannya sama sekali dengan intoleran. Gak ada. Sebagaimana mereka juga melabeli kita apa? Hah? Kita dilabeli apa? Oleh orang-orang Nasrani. Domba-domba yang sesat lagi. Dombanya keder, nyasar. Ya Allah. Apa ada yang komplain kita, oh kurang ajar nih mereka ya? Enggak, kita santai-santai aja. Kenapa? Itu kan keyakinan mereka, biarkan saja. Yang penting nanti saat kita di hadapan Allah, kita tegaskan, ya Allah, aku berada di atas agamamu yang hak. Dan kita yakin insya Allah kita diterima oleh Allah. Kan gitu. Ya. Nah ini dikatakan gak boleh ngomong kafir. Ini intoleran. Berarti bolehnya nanti non muslim. Ya. Dan gak boleh juga kita ngomong. Kalau gak boleh ngomong kafir, gak boleh juga kita ngomong mereka kekal di neraka. Gak boleh. Ya, bolehnya apa? Mereka di non surga. Gitu. Kalau udah di non surga kekal jangan. Itu ekstrim. Maka mereka non stop gitu. Gak apa-apa jemaah, kita sering tuh dikaburkan dengan hal-hal seperti ini ya. Ya Allah. Dan yang mengeluarkan statement kayak gitu juga orang Islam tuh. Subhanallahiladzim. Baik, nah berawal dari sini nih. Kemudian gelar syahid yang berjalan di atas muka bumi disematkan oleh Nabi kepada Talha ibn Ubaidillah. Pasukan muslim otomatis di perang Uhud. Ya ketika Khalid melihat, ini celah nih buat mukul balik kaum muslimin. Khalid dengan ratusan pasukan yang dia pimpin, ia berduet dengan Ikrimah ibn Abu Jahal. Dia segera memutar kudanya, ya, untuk kemudian mengambil posisi di belakang bukit pemanah. Dan dia naik di saat pasukan pemanah jumlahnya tinggal 10 orang saja jemaah. Semua dibunuh dan kemudian ya Khalid beserta pasukan berkudanya meneriakkan yel-yel membangkitkan semangat. Ya, saudara-saudara mereka orang-orang musyrikin Quraisy agar kembali menyerang kaum muslimin karena sesungguhnya posisi mereka sudah menang. Teriakan Khalid didengar, akhirnya benar. Posisi kaum muslimin akhirnya terjepit. Saking mencekamnya kondisi saat itu sampai-sampai ada sebagian sahabat yang saling membunuh sahabatnya karena nggak tahu dikiranya musuh karena saking mencekamnya jemaah. Dan pada akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya berusaha menyelamatkan diri jemaah. Dan di antara sosok yang paling heroik untuk ngebela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya, Masya Allah. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah tentang ya perang Uhud yang kemudian di momen tersebut Rasul mengatakan kalau siapapun di antara kalian ingin melihat sosok syahid yang berjalan di atas muka bumi, dia adalah Talha. Lihatlah kepada Talha ibn Ubaidillah. Di antaranya adalah ketika kondisi perang Uhud ya yang semakin mencekam, pada akhirnya banyak kaum muslimin yang saat itu intinya adalah mereka menyelamatkan dirinya masing-masing jemaah. Ya Allah. Ya. Ada sebuah kisah dari Anas ibn Malik. Bahwasanya pada perang Uhud Rasulullah SAW hanya didampingi oleh 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Quraisy. Dan saat kondisi pasukan kaum muslimin sudah terjepit, kebanyakan mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Ya,
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh 9 orang ini. Satu riwayat mengatakan demikian. Dan orang-orang musyrikin Quraisy dengan begitu semangatnya mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah setelah melaksanakan sholat Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan sedikit berbagi ilmu ya. Sekiranya misalnya kita bawa anak-anak nangis kalau ditaruh, maka gendong dalam keadaan salat, ma fi musykilah. Enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salat itu sambil menggendong cucunya yang namanya Umamah. Ya, bukan Hasan Husain, bukan. Hasan Husain itu yang main kuda-kudaan di punggungnya Nabi. Tapi kalau yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau salat sambil gendong tuh cucunya yang namanya Umamah. Ya, cucu beliau dari putri beliau yang bernama Zainab. Ya. Jadi kalau sekiranya memang itu anak diam digendong, gendong sambil sholat. Ya, taruh atau sujud taruh, mau berdiri gendong lagi. Seperti itu ya. Enggak membatalkan sholat, enggak membatalkan sholat. Karena itu gerakan yang memang ada hajat. Ya. Taib atau HP berdering. Kita lupa men-silent gitu ya. Masya Allah, bunyi. Udah gitu musik lagi atau kadang dangdutan. Ini kan bisa merusak kekhusyuan jemaah yang lain ya. Ini jatuhnya zalim nih. Maka matikan. Atau ya kita rubah. Kena ada dering. Enggak batalin salat. Dalam keadaan salat udah matikan saja. Ya. Kecuali kalau balas WA. Nah itu baru batal ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sedikit berbagi ilmu. Karena boleh jadi belum tahu ya. Nah, tadi sampai mana? Perang Uhud ya. Nah, ketika suasana semakin genting, Anas bin Malik cerita di perang Uhud ya, yang mendampingi beliau di saat posisi sudah sangat terjepit sehingga banyak ya pasukan kaum muslimin yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bagaimana dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi didampingi oleh 7 orang dari Ansar dan 2 orang dari Quraisy. Dan karena saking membabi butanya serangan orang-orang musyrikin Quraisy yang dimana mereka berada di atas angin ya di fase kedua peperangan, mereka terus serang ya dengan serangan yang sangat dahsyat. Nah, sehingga saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yarudduhum 'anna walahul jannah." Siapa yang mau menahan mereka? Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, siapa yang mau menahan mereka dari kami kata Rasul, maka baginya surga. Au huwa rafiqi fil jannah, atau dia akan menjadi pendampingku di surganya Allah. Masya Allah. Akhirnya seorang laki-laki Ansar maju. Ya, dia bertempur melawan ya pasukan musyrikin Quraisy yang semakin beringas dan mereka sangat bernafsu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tujuan utama yang mereka hadir ya kemudian terjadi pertempuran di Jabal Uhud atau di sekitar Gunung Uhud tidak lain adalah misi utamanya ngebunuh Nabi. Ya. Taib. Nah, orang-orang musyrikin semakin beringas ya. Maka sampai kemudian 7 orang Ansar ini pada akhirnya ya menemui kesyahidannya. Mereka mati syahid. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 2 orang Quraisy. Beliau berkata, "Ma ansafna ashabana." Kalau seperti ini sepertinya kita belum berlaku adil kepada saudara-saudara kita kaum Ansar. Karena dari 7 yang mengawal beliau nih ya, dari 9 totalnya ya 7-nya sudah meninggal dari Ansar semua. Masya Allah. Dan sebelumnya dijelaskan orang terakhir dari 7 orang Ansar tersebut adalah Imara ibn Yazid ibn As-Sakan. Ya, dia berperang terus dengan penuh keberanian sampai pada akhirnya Imarah pun gugur. Ya, otomatis beliau hanya didampingi oleh 2 orang
Quraisy, 2 orang Mekah, 2 orang dari kalangan Muhajirin. Di dalam As-Sahihain ya, dari Abu Uthman, beliau berkata, tidak tersisa bersama Nabi dalam sebagian peperangan beliau kecuali ya pada saat perang Uhud maksudnya, kecuali tinggal 2 sahabat yaitu Talha dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Nah, dari 2 orang sisa yang ya mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan yang semakin beringas dari orang-orang musyrikin Quraisy, tinggal 2, Sa'ad sama Talha. Tapi Sa'ad dikasih tugas khusus oleh Nabi. Ya. Nabi sudah menyiapkan kantong yang berisikan anak-anak panah. Beliau bersabda kepada Sa'ad, "Irmi fidaka abi wa ummi." Ya, lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad. Ya. Ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi perintahkan sesuatu yang sangat penting. Itu kebiasaan orang-orang Arab tuh dengan redaksi kayak gitu tuh. Ibu bapakku sebagai tebusannya. Ya, ini perkara penting nih. Ya. Dan dari hadis ini kita menjadi tahu bahwasanya di antara maziyah, kelebihan yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau adalah salah satu di antara banyak sahabat yang memiliki kemahiran di dalam ar-rami, ya, di dalam memanah. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang di zaman dulu kemampuan mereka di dalam memanah itu bukan sekali narik 1 anak panah, enggak, tapi banyak, bisa lebih dari 3 sekali tarik tuh, masya Allah. Antum yang pernah latihan memanah tentu merasakan ya. Ya, kita kadang dilatih sebelum nanti pada tahapan membidik kan, dilatih dulu untuk kekuatan lengan tuh, karena memang dibutuhkan. 1 anak panah kita tarik aja tuh, masya Allah, dibutuhkan ya lengan yang kuat, jemaah. Apalagi ini bisa lebih dari 3, jemaah. Itu keahlian dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, masya Allah. Dan ini menunjukkan ya keutamaan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nabi enggak pernah menyebutkan sampai mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Nabi enggak pernah mengucapkan hal tersebut atau kalimat tersebut kepada siapapun kecuali kepada Sa'ad. Masya Allah. Kemudian Jabir ibn Abdullah berkata, di perang Uhud kaum muslimin pada akhirnya kocar-kacir, jemaah. Ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW berada di satu posisi ya bersama 12 orang. Dalam satu riwayat dikatakan 9 orang, riwayat lain menyebutkan 12 orang. Taib. Dan salah seorang di antara mereka tidak lain adalah sahabat Talha ibn Ubaidillah. Masya Allah. Dengan gagah berani Talha selalu menghalau setiap pasukan dari kalangan musyrikin Quraisy yang akan berusaha membunuh Nabi dengan sabetan pedangnya, tombaknya. Di antara yang menghalaunya adalah Talha ibn Ubaidillah. Terus seperti itu. Sampai di antara 12 ya pasukan kaum muslimin yang mengawal Nabi, yang melindungi Nabi, tinggal menyisakan 1 orang Talha saja. Masya Allah. Ya. Tinggal 1 orang Talha saja, jemaah. Dan dengan gagah beraninya Talha ya dengan izin Allah berhasil ya membunuh setiap pasukan musyrikin Quraisy yang berusaha untuk membunuh Nabi. Dan Nabi berkata, ya, Nabi bersabda, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Nabi berkata kepada Talha, seandainya engkau ya tadi itu mengawali dengan mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat akan mengangkatmu, sementara pada akhirnya ya orang-orang akan bisa melihat dirimu. Diangkat oleh malaikat. Ya, dalam riwayat At-Tabrani ya Nabi berkata, "Lau qulta bismillah la tarat bikal malaikah wan nasu yanzuruna ilaik." Seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya para malaikat membawamu terbang, sementara banyak orang akan melihat dirimu. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail, hatta talujja bika fi jawis sama, sehingga pada akhirnya malaikat akan membawamu ke angkasa. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Lau qulta bismillah la ra'aita yubna laka biha baitun fil jannah wa anta hayyun fid dunya." Seandainya engkau mengucapkan bismillah, niscaya engkau akan melihat sebuah istana yang sudah disiapkan untuk dirimu, dibangun untukmu dari ucapan tersebut walaupun engkau masih hidup di dunia. Masya Allah. Dari sini kita bisa memahami tentang keutamaan kalimat bismillah. Ya.
Taib, makanya walaupun riwayat ini diperselisihkan tentang kesahihannya, Nabi pernah bersabda, ya. Dari sisi makna para ulama katakan benar. Ya, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta ay abtar. Setiap urusan, setiap perkara yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka dia aqta, terputus, atau abtar, terputus dari sisi keberkahannya. Ya, barakah itu kebaikan yang lebih melimpah, dan sifat kebaikannya istimrar, terus menerus. Makanya kan kita ya sepatutnya melakukan apapun diawali dengan bismillah. Mau makan baca bismillah. Nanti pulang ke rumah ya, mengucapkan salam, pegang gagang pintu, ucapkan bismillah. Sebelum masuk ucapkan bismillah. Agar apa? Agar kita nggak ngasih kesempatan syaitan untuk mengiringi kita masuk ke dalam rumah. Boleh jadi itu yang membuat kadangkala suasana rumah jadi gersang, ribut mulu. Padahal tadi WA-an sama istri mesra-mesraan. Kirim-kirim kalimat sayang, ya, kalimat-kalimat, masya Allah mesra, romantis, kirim-kirim gambar, ya, yang menunjukkan keromantisan, gitu ya. Buket bunga dan sebagainya. Begitu sampai rumah berantem tuh. Kenapa? Itu dia. Boleh jadi kita nggak mengawali dengan bismillah. Karena Nabi ajarkan mau masuk rumah baca bismillah. Maka syaitan berkata, la mabita fihi. Antara setan mereka berkata, kita nggak dapat tempat bermalam di rumah ini. Kenapa? Tadi penghuninya ketika masuk baca bismillah. Mau makan begitu juga. Ya, syaitan mengatakan nggak ada makan malam buat kita di rumah ini. Tuh. Bukan pakai jimat, bukan. Ya, ini kan kadang jimat ditempelin di dekat pintu atau di kusen-kusen pintu, ya kan. Kemudian apa lagi? Kadang diselipin, dipot, ditanam di depan rumah dan sebagainya. Subhanallah. Dibodohin sama siapa kita? Sama dukun jemaah. Ya kan ujung-ujungnya duit. Gratis gak untuk dapat yang begitu-begituan tuh? Wafak-wafak raja-raja. Ya, kalau sekarang memang masih ada di rumah, maka bertobatlah kepada Allah, ya, cabut, musnahkan, bakar, ya, sandarkan diri kita, ya, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah jaga jemaah, dan Nabi kasih petunjuk buat kita, ya, tentang hal-hal yang sifatnya permohonan perlindungan kepada Allah. Di antaranya bismillah. Masya Allah. Dalam perang tersebut Tolha mendapatkan sekitar 39 sabetan pedang. Allahu Akbar. Sabetan, ya, pedang, kemudian tusukan tombak dan juga anak panah. Masya Allah. Bahkan jari-jarinya banyak yang putus. Jari telunjuk dan jari tengahnya itu putus. Jemaah. Ya Allah. Maka Nabi SAW tatkala melihat luar biasanya Tolha di perang Uhud. Ya, seakan-akan Tolha menjawab ketidakikutsertaannya di perang Badar. Karena di perang Badar Tolha nggak ikut. Maka di antara keistimewaan Tolha adalah setiap perang yang dijalani oleh Nabi bersama kaum muslimin, Tolha selalu ada. Kecuali di perang Badar. Bukan karena Tolha nggak mau ikut perang. Tapi karena saat itu Tolha ditugaskan oleh Nabi untuk memata-matai pergerakan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ditugaskan sama sahabat Sa'id ibn Zaid. Dan Nabi kan saat menyiapkan 300-an pasukan bukan untuk perang kan. Tapi untuk ya menghalau kafilah dagang Abu Sufyan yang bawa harta banyak, dan Nabi katakan ambil tuh hak kalian. Karena saat para sahabat ya kaum muslimin hijrah ke Madinah, harta mereka dirampas. Tuh, bukan ngebegal, bukan. Kadangkala nih ada ya seorang dai mubalik yang menyampaikan ya bahwasanya Nabi memimpin kaum muslimin untuk membegal, ya Allah, kafilah dagangnya Abu Sufyan. Enggak, ini mengambil haknya. Coba bayangkan Abdurrahman bin Auf kaya raya, hijrah, miskin, gak bawa apa-apa. Kenapa? Hartanya semua disita. Dan itu bukan cuma Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat lain pun demikian. Ya, Masya Allah. Maka di momen perang Uhud tersebut, ketika Nabi melihat bagaimana luar biasa heroiknya Tolha ibn Ubaidillah, maka Nabi bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Tolha ibn Ubaidillah, perkataan yang tadi Anda sudah sampaikan di awal, man ahabba an yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Tolha ibn Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat
Seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Lihatlah sosok Thalhah ibn Ubaidillah. Masya Allah. Kemudian ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tayalisi. Ya, diriwayatkan melalui jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, ya Ibunda Aisyah bercerita, ketika bapaknya Abu Bakar As-Siddiq teringat perang Uhud. Bapaknya kan juga ikut nih. Abu Bakar ikut di perang Uhud. Abu Bakar komentar nih tentang sosok Thalhah. Apa kata beliau tentang Thalhah? Dzakal yaum li Thalhah kullu. Pada hari ini di momen perang Uhud, ini adalah harinya Thalhah. Wih, luar biasa. Ya, bagaimana dahsyatnya Thalhah ibn Ubaidillah di perang Uhud. Seakan-akan untuk ya menjawab ketidakikutsertaan beliau di Badar itu bukan karena nggak ikut perang, bukan karena nggak ingin ikut perang, bukan. Ya, tapi karena memang punya tugas lain, makanya saat dapat kesempatan di Uhud luar biasa jemaah. Ya Allah. Naam. Maka Abu Bakar juga pernah mengatakan, ya Thalhah, ya, aujabakallahul jannah. Allah telah mewajibkan untukmu untuk meraih surga. Ya Allah. Naam. Kemudian ada riwayat dari Aisyah dan juga Ummu Ishaq. Keduanya adalah putrinya Thalhah ibn Ubaidillah. Ya, keduanya berkata, di perang Uhud ayah kami mendapatkan luka sebanyak sekitar 24-an luka tuh. Masya Allah. Jadi ada satu riwayat mengatakan 39, riwayat lain mengatakan 24. Intinya banyak tuh luka yang dialami oleh Thalhah ibn Ubaidillah. Ya, sampai dijelaskan, ya, Thalhah menggambarkan bagaimana kondisi dirinya di perang Uhud. Aku terluka di sekujur tubuhku sampai pada kemaluanku, kata Thalhah. Allahu Akbar. Ya. Di antaranya luka-luka tersebut beliau dapatkan karena upaya beliau untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suasana yang amat sangat menakutkan dan mencekam, jemaah. Ya Allah. Naam. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cintanya Thalhah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab beliau luar biasa. Dalam keadaan nyawa ia dipertaruhkan, beliau masih memikirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang sangat tinggi. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwasanya, ya, ketika Rasul memutuskan untuk mundur, Rasul naik ke Jabal Uhud. Dan saat itu kondisi Rasul terluka parah, sama, ya, pipi yang robek, gigi banyak yang patah, kemudian kepala bocor, belum luka-luka di bagian lainnya. Sehingga menjadikan keadaan Rasulullah SAW pun mulai melemah. Ya, di samping juga usia beliau. Ditambah lagi beliau memakai baju perang, baju besi berapa lapis? 2 lapis. Berarti Rasul tidak kebal. Tuh, makanya kalau yang kebal-kebal tuh bukan ilmu yang benar tuh, itu ilmu syaitan. Buang dari sekarang jemaah. Ya, nggak akan pernah tenang orang tuh kalau hidupnya masih dilingkupi dengan perbuatan syirik, masih berinteraksi dengan khodam dari kalangan bangsa jin. Ya, ini kalau Nabi ini diperkenankan berinteraksi, minta tolong sama jin, Nabi bisa gak panggil jin? Bisa. Loh iya. Ya kan Nabi baca Al-Quran, ya, kemudian golongan bangsa jin, ya, yastami'una Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi. Ya, Nabi juga berdakwah kepada bangsa jin. Tapi adakah Nabi minta tolong kepada jin? Enggak ada jemaah. Kadang ustadz yang ngajarin, enggak apa-apa kita interaksi kepada jin. Ya selama jin tunduk kepada kita, mana ada. Kita kalah posisi dibandingkan dia, dibandingkan mereka. Mereka melihat kita di tempat yang dimana kita tidak bisa melihat mereka. Ya, tidak boleh interaksi dengan jin. Dan terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan 2 lapis baju perang berat, jemaah, dan menunjukkan Nabi enggak kebal. Ya, masya Allah, sehingga menjadikan beliau sulit untuk menyelamatkan diri. Tatkala itu beliau melihat ada batu besar. Nih batu tempat yang pas nih untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata beliau udah nggak sanggup. Darah bercucuran, kekuatan semakin melemah. Ya, ditambah baju besi 2 lapis yang sangat berat. Akhirnya Thalhah yang saat itu
kakinya pun sudah terkena, kaki dan juga bagian tubuh lainnya sudah terkena sabetan pedang, ya. Maka pada akhirnya Tolha menjadikan tubuhnya sebagai pijakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam naiki. Ya Allah. Tolha kemudian duduk, ya, dan menjadikan dirinya sebagai pijakan untuk Nabi sehingga beliau kemudian bisa naik ke atas batu tersebut dan pada akhirnya selamat. Ya Allah. Padahal saat itu ya benar. Kaki Tolha itu sudah terluka parah, jemaah. Allahu Akbar. Tapi dia tetap paksakan diri. Masya Allah. Menunjukkan betapa cintanya Tolha ibn Ubaidillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya pantas kalau kemudian orang sekali Abu Bakar mengomentari Tolha, dzakal yaum li Tolha kullu. Hari itu di perang Uhud, ini harinya Tolha. Masya Allah. Ya. Taib. Sebagai penutup jemaah rahimanillah wa iyyakum. Tolha menemui kesyahidannya di perang Jamal, jemaah. Perang yang terjadi di masa kepemimpinan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Qabla Siffin, sebelum perang Siffin. Ya, pertempuran antara kaum muslimin ini terjadi dengan sebab fitnah. Di antaranya tokohnya adalah Abdullah ibn Saba dan juga para pembunuh Utsman. Ya. Di antara orang-orang yang menuntut agar disegerakan mengeksekusi pembunuh Utsman itu adalah Tolha. Karena Tolha merasa nyesel, kenapa ana tuh enggak maksakan diri tuh ngebela Utsman saat dia dikepung. Makanya tatkala beliau tahu Utsman, dia kemudian mendapatkan kesyahidannya dengan cara ya yang sangat keji. Ya, dikepung oleh ribuan orang yang mendemo rumahnya dan kemudian merangsak dalam rumahnya. Ya, dan menyabetkan pedang ke tubuh Utsman yang saat itu usianya sudah di atas 80 tahun. Makanya Tolha berkomitmen. Ia merasa bersalah tuh. Ya, karena memang Utsman yang larang. Utsman gak ingin pertumpahan darah terjadi di antara kaum muslimin. Ya, biarkan dirinya saja yang ya menjadi korban. Jangan sampai darah tertumpah di kalangan kaum muslimin. Masya Allah, pemimpin sejati. Makanya tatkala kondisinya seperti itu, Tolha adalah orang yang paling gigih. Meminta kepada Khalifah Ali agar segera mengeksekusi para pembunuh Utsman. Cuma kan masalahnya gak gampang kan. Itu pembunuh Utsman sampai di masa Yazid ibn Muawiyah. Ya, putranya Muawiyah belum terungkap semuanya tuh. Pembunuh-pembunuh Utsman. Makanya para ulama katakan ijtihadnya Ali memang lebih benar dibandingkan ijtihadnya Muawiyah. Tolha berangkat akhirnya menuju Irak bersama Az-Zubair ibn Al-Awwam dan saat itu beliau ajak tuh ibunda Aisyah. Disiapkan unta dan kemudian beliau menaiki unta. Ya tujuannya apa? Untuk meyakinkan ya orang-orang yang beliau akan datangi ya agar apa? Agar nanti segera tuntutan ini bisa dipenuhi. Para pembunuh Utsman bisa dieksekusi. Tapi karena membawa pasukan yang banyak, ya orang-orang yang banyak dilibatkan, ya pada akhirnya bertemulah dengan pasukan Ali ibn Abi Thalib. Awalnya sih memang nggak mau perang sama. Ya karena setelah dijelaskan duduk perkaranya, oh iya ini bukan masalah perebutan kekuasaan. Masing-masing mendirikan camp. Ya, kubunya Ali dan kubunya Tolha, Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam dan itu ada ibunda Aisyah. Tapi kemudian para pembunuh Utsman ibn Affan tidak membiarkan begitu saja keadaan menjadi damai. Ini kalau keduanya udah tenang nih, ini bahaya nih, mereka bakal kelacak nih. Akhirnya di saat di malam hari, ya provokator yang diantaranya dipimpin oleh Abdullah ibn Saba dan sebagainya, mereka bagi tugas. Ada yang masuk ke campnya, ya Ali bin Abi Thalib dan kemudian membunuhi sebagian pasukan Ali. Kemudian dia lari ke campnya Tolha. Jadi seakan-akan begitu orang-orang prajurit-prajurit Ali ini melihat, oh ternyata ini kubu Tolha berkhianat. Begitu juga sebaliknya. Ya, ada yang masuk ke kubunya Tolha, dia ke campnya Tolha, ya pasukan Tolha dan kemudian membunuhi sebagian mereka. Dan lari ke
campnya Ali. Seakan-akan yang melakukan itu adalah Ali atau kubunya Ali. Ini berkhianat nih, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya Allah. Ya, itu jemaah. Dan ketika pertempuran terjadi antara pasukannya Ali dengan pasukan Tolha, Zubair dan Ibunda Aisyah. Ya karena pada saat itu Ibunda Aisyah mengendarai onta, maka dinamakan pertempuran tersebut, ya peperangan tersebut dengan perang Jamal, perang onta. Nah Tolha dan Zubair ibn al-Awwam melihat, ya Allah kenapa jadi begini, akhirnya perang, mayat bergelimpangan. Tolha dan Az-Zubair segera menyingkir. Mereka enggak ikut dalam peperangan tersebut, segera menyingkir, menjauh dari perang tersebut. Mereka enggak ingin terlibat di dalam pertempuran itu. Ya, cuma ya terlebih Tolha melihat ada sosok Ammar ibn Yasir. Ya, di pasukannya Ali. Dan Tolha serta Zubair ingat Nabi pernah mengatakan tentang Ammar ibn Yasir. Apa kata Nabi tentang Ammar ibn Yasir? Ya Nabi mengatakan taqtulukal fi'atul baghiyah. Taqtulukal fi'atul baghiyah. Engkau wahai Ammar, nanti engkau akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Arti kelompok yang bersalah dari si ijtihad. Ya, faham. Wah, ini kubunya salah nih, makanya segera menyingkir. Enggak ingin terlibat. Ya. Tayyib. Ya Allah. Tapi apa yang terjadi jemaah? Ternyata Tolha mendapatkan kesyahidannya tatkala ya ada anak panah yang diarahkan kepada dirinya. Sehingga kemudian mengenai bagian kakinya atau bagian lututnya. Sehingga pada akhirnya tatkala anak panah tersebut mengenai lututnya, darah terus ngalir, mengalami pendarahan beliau. Sampai akhirnya Tolha pun wafat, menemui kesyahidannya. Ya, dalam satu riwayat dikatakan yang membunuhnya adalah Marwan ibn al-Hakam. Ya, dari Abu Sabrah dia berkata di perang Jamal Marwan melihat Tolha dan dia berkata, aku tidak membalas dendamku setelah hari ini. Ya, lalu dia kemudian melepaskan anak panahnya kepada Tolha dan dia berhasil membunuhnya. Ya Allah, dan Tolha pun akhirnya mati syahid di perang Jamal. Ya, nah. Dan keadaan yang menyedihkan ya dari Tolha ibn Mutarrif. Tatkala Tolha telah meninggal, Ali mendekati jasad Tolha yang telah menjadi mayat. Ali turun dari tunggangannya dan kemudian mendudukkan jenazahnya Tolha. Dia bersihkan tuh jenggot yang penuh dengan debu, wajah yang penuh dengan debu dibersihkan oleh Ali. Dan Ali berkata, seandainya aku mati 20 tahun yang lalu maka keadaannya lebih baik. Artinya saking memilukannya keadaan saat itu. Ali kehilangan sosok sahabat yang sangat dia cintainya. Allahu Akbar. Ya. Dari Qais ibn Ubadah dia berkata pada perang Jamal aku mendengar Ali berkata kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini putranya Tolha bin Ubaidillah. Ya. Wahai Al-Hasan, aku berharap seandainya aku mati 20 tahun yang lalu itu lebih baik, wahai Hasan. Artinya Ali ini menyesal tuh dengan kondisi seperti itu. Ya. Dari Abu Habibah Maula Tolha, mantan budaknya Tolha, beliau bercerita. Aku datang menemui Ali bersama Imran bin Tolha, bersama salah satu putranya Tolha. Setelah peristiwa perang Jamal. Masih dalam suasana duka nih. Maka Ali menyambutnya dengan hangat, kemudian Ali mendekatkan Imran salah satu putranya Tolha, duduk di dekatnya. Dan Ali berkata kepada Imran, aku berharap Allah menjadikan aku dan ayahmu termasuk orang yang difirmankan Allah tentang mereka dalam surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Yang artinya dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Dan mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan nanti di atas dipan-dipan yang ada di dalam surga. Allahu Akbar. Artinya tidak memendam dendam satu sama lain. Gitu. Sebagai penutup Allah menjaga dirinya bahkan setelah kematiannya. Ya, Allah jaga Tolha. Ada satu riwayat setelah lebih dari 30 tahun. Ya.
ba'da 30 sinin, setelah lebih dari 30 tahun kematian Tolha. Orang-orang pada akhirnya menggali kuburannya Tolha. Kenapa? Karena permintaan dari putrinya. Diawali tatkala ada sebuah riwayat dari Al-Musanna ibn Sa'id, dia berkata, seorang laki-laki yang saleh datang kepada Aisyah binti Tolha, putrinya Tolha. Orang ini berkata, ya ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpi. Tolha berkata, katakan kepada putriku Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini. Karena tempat ini akan banyak digenangi oleh air. Makanya para ulama fikih itu menjelaskan, hukum asalnya memindahkan kuburan nggak boleh. Tapi kalau ada maslahat atau menghindarkan madarat boleh. Di antara kita tahu nih, di tempat ini bakal tergerus air karena sering terjadi banjir atau kalinya terus mengalami pengikisan gitu lah. Sedangkan kuburannya posisinya dekat dengan sungai atau kali tersebut. Pindahin nggak apa-apa. Ya. Taib. Dan kemudian Aisyah ahli warisnya punya hak. Ketika mendapatkan info seperti itu, ya ada mimpi dari orang yang saleh mengatakan, bapakmu nih Tolha berbicara kepada diriku agar engkau memindahkan kuburannya, karena memang ternyata di daerah tersebut memang banyak sekali terjadi banjir, sering kali terjadi banjir. Benar itu ternyata. Akhirnya dipindahkanlah jasadnya. Kuburnya digali, dipindahkan, dan ternyata jasadnya masih utuh. Gak ada perubahan sedikit pun kecuali sebagian jenggot yang sudah mulai berubah. Allahu Akbar. Ini janji Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Jasadnya gak hancur dimakan tanah. Padahal sudah berlangsung berapa tahun? 30 tahun. Barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan sebelum Anda tutup. Fadhal Bapak. Ya Allah. Perang Jamal. Iya, dalam perang Jamal tadi kan antara sesama muslim ya. Iya. Sesama muslim. Iya. Tetapi sahabat Tolha akhirnya wafat. Iya. Dan disebut syahid gitu ya. Iya. Ya, penjelasannya gimana Ustadz? Iya, karena Rasul sudah menjelaskan tentang kesyahidannya. Terlebih ya beliau tidak berada di dalam pertempuran kedua kubu tersebut. Ya, karena saat ternyata Tolha ngelihat, wah, ada Ammar ibn Yasir. Dan Nabi pernah mengatakan secara khusus tentang Ammar, ya, taktulukal, ya, yang membunuh dirimu nanti adalah taktulukal fi'atul baghiyah, maaf, taktulukal fi'atul baghiyah, yang membunuh engkau nanti adalah kelompok yang bersalah, yang membangkang. Berarti sadar tuh Tolha, wah, kita buru-buru dia pergi. Ya, nah, demikian. Afwan Ustaz. Apakah aliran Khawarij sampai saat ini masih ada? Ada. Ada. Dan jika ada Khawarij di Indonesia, seperti apa kelompoknya? Ciri-cirinya memang harus ada pembahasan khusus. Ada buku lengkap sekali yang membahas tentang masalah Khawarij. Kalau la akhta itu pengarangnya Syekh Muhammad As-Sallabi, ya Al-Misri, ya ulama Mesir. Nah, karena baca juga bukunya, Masya Allah. Taib. Di antara ciri-cirinya kelompok Khawarij yang sekarang juga masih ada adalah mereka suka mengkafirkan pemimpin yang sah. Tuh. Suka menyerukan seruan-seruan untuk memberontak. Ya, seperti itu jemaah. Ya, itu di antara ciri mereka, mudah mengkafirkan saudaranya. Ya, sedikit-sedikit kafir. Kemudian sering menunjukkan pembangkangan terhadap pemerintah secara terang-terangan, bahkan menyerukan seruan-seruan untuk ya melakukan pemboikotan, di antaranya penggulingan kekuasaan dan sebagainya. Itu di antara ciri-cirinya. Ya. Taib. Kemudian mereka menganggap pelaku dosa besar
itu kekal di neraka. Suka melakukan aksi-aksi anarkisme. Itu yang suka melakukan aksi bom bunuh diri siapa? Khawarij itu. Wallahi khawarij. Ya, mereka khawarij. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini bagian dari jihad. Padahal yang mereka bom siapa? Banyak gak kaum muslimin? Banyak jemaah. Bahkan orang-orang yang ya Allah yang seharusnya kita lebih perhatikan tuh. Ya yang cuma sebatas cleaning service, satpam tuh jadi korban juga. Mereka gak pedulikan itu. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya, apakah kaum muslimin yang membantah Rasul di perang Uhud mati syahid? Allah Ta'ala alam. Sebagian ulama mengatakan Allah memaafkan mereka. Ya Allah memaafkan mereka. Ya, karena sesungguhnya di balik kesalahan yang mereka lakukan, mereka juga memiliki kebaikan yang banyak. Dan semoga saja innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang banyak itu bisa ya menghapuskan kesalahan. Nah, Ustaz izin bertanya, siapakah para sahabat yang termasuk ahlul bait? Apakah Abu Bakar dan Umar termasuk? Ahlul bait itu diantaranya dari jalur ya selain Ali bin Abi Thalib ya, juga dari jalur Abdullah ibn Abbas. Ya, dan sebagian ulama sejarah mengatakan masih hidup sampai zaman sekarang. Ada yang dari jalur Ali bin Abi Thalib ya dengan ya putri Nabi itu ibunda Fatimah bintu Rasulillah. Ada juga yang dari jalur Abdullah ibn Abbas atau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi antaranya Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Ya, nah demikian. Itu yang kemudian banyak ulama sejarah mengatakan mereka yang masuk kategori ahlul bait. Karena memang hubungan kekerabatannya sangat dekat. Al-Abbas itu pamannya. Ali bin Abi Thalib sepupunya. Ya, nikah kepada putri beliau ibunda Aisyah. Banyak memiliki keturunan dan kita udah bahas tuh. Ya, anaknya Ali banyak kan? Masya Allah. Ya. Taib demikian. Sebagian ulama lagi mengatakan ada juga yang berasal dari Zainab bintu Rasulillah. Ya, taib. Walaupun sebagian ulama sejarah mengatakan dari jalur Zainab ya sudah terputus. Wallahu taala ala wa alam. Demikian. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.